Ketika kita mendorong sebuah meja untuk dipindahkan sejauh S, dapat dikatakan kita telah melakukan kerja atau usaha. Jika meja yang kita dorong tidak mengalami perpindahan atau tetap diam, dapat dikatakan kita tidak melakukan usaha. Apakah usaha hanya dapat terhitung jika benda berpindah? Apakah pada benda yang diberikan gaya tetapi tidak bergerak atau berpindah dapat dikatakan terjadi usaha? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Usaha adalah kerja yang dilakukan oleh gaya untuk menggerakkan benda sejauh perpindahannya. Contohnya, seorang atlet sedang mengangkat sebuah barbel dalam olimpiade. Atlet tersebut mengangkat barbel yang mula-mula terletak di lantai hingga berada di atas kepalanya. Gaya atau F yang diberikan oleh atlet tersebut pada barbel menyebabkan barbel berubah ketinggian atau berpindah. Adanya gaya yang diberikan atlet tersebut pada barbel hingga barbel dapat berpindah menunjukkan adanya usaha yang diberikan atlet tersebut pada barbel. Terdapat seorang siswa sedang mendorong lemari kelas saat kerja bakti sekolah. Siswa tersebut mengerjakan sejumlah gaya atau F terhadap lemari. Tetapi posisi lemari tersebut tetap berada di tempatnya atau tidak berpindah. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa tersebut tidak melakukan usaha atau tidak ada usaha yang terjadi pada benda. Berdasarkan kedua ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua syarat terjadinya suatu usaha, yaitu adanya gaya yang bekerja pada suatu benda dan adanya perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Dengan demikian, usaha didefinisikan sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda, sehingga benda tersebut berpindah sejauh perpindahannya sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Perhatikan seseorang yang sedang melakukan push-up. Jika dia melakukan push-up penuh, dengan kedua tangannya mengangkat tubuh dan menurunkannya lagi, total usahanya adalah 0. Hal ini disebabkan orang tersebut kembali ke titik semula, sehingga perpindahan total dari titik awal ke titik akhir adalah 0. Ingat kembali bahwa gaya atau F merupakan besaran vektor, dan perpindahan atau S juga merupakan besaran vektor. Sedangkan usaha atau W merupakan besaran skalar. Dengan demikian, untuk mencari besar usaha, dapat menggunakan perkalian titik atau dot dari dua besaran vektor, yaitu vektor gaya dan vektor perpindahan. Jika gaya yang bekerja pada benda searah dengan perpindahan, usaha yang dilakukan oleh gaya dinyatakan dengan persamaan berikut. W sama dengan F dikali S. Akan tetapi, jika gaya yang bekerja pada benda berlawanan arah dengan perpindahan, usaha yang dilakukan oleh gaya dinyatakan dengan persamaan berikut. W sama dengan negatif F dikali S. Contoh usaha bernilai negatif dalam kehidupan sehari-hari adalah usaha yang dilakukan oleh ban mobil saat menghentikan mobil. Rem bekerja untuk menghambat kecepatan mobil, sehingga akan timbul gaya gesek pada roda mobil terhadap jalan yang memiliki arah berlawanan dengan perpindahan mobil. Akibatnya, usaha yang dilakukan oleh ban mobil saat menghentikan mobil bernilai negatif. Usaha jika benda dikerjakan dua gaya. Jika pada benda dikerjakan lebih dari satu gaya, misalkan dua buah gaya, yaitu gaya 1 atau F1 dan gaya 2 atau F2, usaha yang dilakukan oleh resultan gaya dinyatakan dengan persamaan berikut. W sama dengan sigma F dikali S. W sama dengan dalam kurung F1 ditambah F2 dikali S. Usaha jika benda dikerjakan gaya gesek. Jika usaha yang diberikan pada benda yang bersentuhan dengan bidang permukaan kasar menimbulkan perpindahan sejauh S,
terdapat gaya tambahan yang turut diperhitungkan, yaitu gaya gesek kinetik atau FK. Gaya gesek kinetik adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Usaha yang dilakukan pada benda dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. W sama dengan sigma F dikali S. W sama dengan, dalam kurung, F dikurangi FK dikali S. Ingat kembali bahwa gaya gesek kinetik didapat dari gaya normal atau N yang bekerja pada benda, dikali koefisien gesek kinetik atau μk. Secara matematis, persamaannya dituliskan seperti berikut. Fk sama dengan μk dikali N. Dengan demikian, persamaannya menjadi seperti berikut. W sama dengan, dalam kurung, F dikurangi μk dikali N dikali S. Gaya normal didefinisikan sebesar massa benda, atau M, dikali percepatan gravitasi, atau G. Benda tidak mengalami perubahan posisi pada arah vertikal, sehingga persamaannya dapat ditulis seperti berikut. W sama dengan, dalam kurung, F dikurangi μk dikali M dikali G dikali S. Usaha jika benda dikerjakan gaya yang membentuk sudut tertentu. Bagaimana jika gaya yang bekerja pada benda tidak searah dengan arah perpindahan yang membentuk sudut tertentu? Misalnya, terdapat balok yang ditarik dengan gaya dengan arah perpindahan yang membentuk sudut alfa terhadap bidang horizontal. Gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah gaya terhadap sumbu horizontal sejajar dengan bidang. Gaya tersebut bernilai F cos alpha. Dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh gaya dinyatakan dengan persamaan berikut. W sama dengan F cos alpha dikali S. Agar lebih paham mengenai usaha, perhatikan contoh soal berikut. Janet menarik sebuah penyedot debu dengan gaya sebesar 50 Newton. Dan gaya tersebut membentuk sudut sebesar 30 derajat terhadap bidang horizontal. Perpindahan yang dialami penyedot debu adalah 5 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan Janet? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, F sama dengan 50 Newton. S sama dengan 5 meter. Alfa sama dengan 30 derajat. Ditanya, berapakah besar usaha atau W yang dilakukan Janet? Jawab, W sama dengan F cos alpha dikali S. W sama dengan 50 Newton dikali cos 30 derajat dikali 5 meter. W sama dengan 50 dikali akar 3/2 dikali 5 Joule. Hasilnya adalah 125 akar 3 Joule. Jadi, besar usaha yang dilakukan Janet adalah 125 akar 3 Joule. Usaha jika benda bergerak di bidang miring. Tidak hanya di bidang datar, usaha pada benda bergerak juga dapat terjadi di bidang miring. Misalnya, terdapat benda yang bergerak di bidang miring seperti pada gambar berikut. Sebuah balok diberi gaya dorong sebesar F ke bawah di bidang miring yang membentuk sudut sebesar alfa terhadap bidang horizontal. Bidang miring tersebut licin, sehingga balok tidak mengalami gaya gesek kinetik. Karena balok terletak di bidang miring, dengan sudut kemiringan sebesar alfa, gaya berat atau W dapat diuraikan menjadi gaya berat pada sumbu Y yang bernilai W cos alpha dan gaya berat pada sumbu X yang bernilai W sin alpha. Benda bergerak searah dengan sumbu X, sehingga gaya berat yang digunakan dalam menghitung besar usaha adalah gaya berat pada sumbu X, yaitu W sin alpha.
Dengan demikian, usaha yang bekerja pada balok di bidang miring yang licin dinyatakan dengan persamaan berikut. W sama dengan sigma F dikali S. W sama dengan dalam kurung F ditambah W sin alfa dikali S. Balok tidak bergerak atau diam pada arah sumbu Y, sehingga gaya berat pada balok akan sama dengan mg sin alfa. Selanjutnya, balok yang bergerak di bidang miring yang kasar akan mengalami gaya gesek kinetik atau FK selama proses perpindahan menuruni bidang miring seperti pada gambar berikut. Usaha yang bekerja pada balok di bidang miring yang kasar dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. W sama dengan dalam kurung F ditambah M dikali G sin alfa dikurangi FK dikali S. Ingat kembali bahwa gaya gesek kinetik dapat didefinisikan sebagai gaya normal atau N dikali koefisien gesek kinetik atau μk. Sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. W sama dengan dalam kurung F ditambah M dikali G sin alfa dikurangi μk dikali N dikali S. Nilai N di bidang miring adalah M dikali G cos alfa. Sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. W sama dengan dalam kurung F ditambah M dikali G sin alfa dikurangi μk dikali M dikali G cos alfa dikali S. Dengan menyederhanakan persamaan tersebut, akan diperoleh persamaan usaha yang bekerja pada balok di bidang miring yang kasar seperti berikut. W sama dengan dalam kurung F ditambah M dikali G dalam kurung sin alfa dikurangi μk dikali cos alfa dikali S. Usaha jika gaya yang bekerja selama periode tertentu berubah-ubah. Sekarang, kita akan mempelajari cara menghitung besar usaha jika gaya yang bekerja selama periode tertentu berubah-ubah. Mari kita simak kasus dengan data gerak benda berdasarkan grafik berikut. Berdasarkan grafik ini, diketahui bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda berubah-ubah. Dengan sumbu vertikal merupakan besar gaya atau F dalam satuan Newton. Dan sumbu horizontal merupakan besar perpindahan atau S dalam satuan meter. Mula-mula, benda diberi gaya sebesar 200 Newton. Pada perpindahan sejauh 10 meter, benda diberi gaya sebesar 300 Newton. Pada perpindahan sejauh 20 meter, benda diberi gaya sebesar 400 Newton. Pada perpindahan sejauh 30 meter hingga 70 meter, benda diberi gaya sebesar 500 Newton. Untuk menghitung besar usaha total, pada keadaan tersebut, kita harus menghitung luas di bawah kurva gaya terhadap perpindahan tersebut. Luas di bawah kurva pada grafik gaya terhadap perpindahan tersebut merupakan ekspresi matematis dari perkalian besaran gaya atau F dan perpindahan atau S yang setara dengan penentuan nilai usaha total. Pada grafik berikut, terbentuk dua bidang datar, yaitu trapesium siku-siku yang ditandai dengan warna biru, dan persegi panjang yang ditandai dengan warna hijau. Luas trapesium siku-siku dapat dinyatakan sebagai usaha pertama, sedangkan luas persegi panjang sebagai usaha kedua. Untuk mendapatkan usaha total, kita dapat menjumlahkan usaha pertama dan usaha kedua dari total penjumlahan luas trapesium siku-siku dan luas persegi panjang. Pertama, mari kita hitung luas trapesium. Trapesium tersebut memiliki sisi tinggi sebesar 30 meter pada sumbu horizontal dan dua sisi sejajar sebesar 200 Newton dan 500 Newton pada sumbu vertikal. Dengan demikian, luas trapesium dapat dinyatakan dengan persamaan berikut.
Luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Substitusikan nilai dua sisi sejajar, yaitu 200 Newton dan 500 Newton, serta tinggi sebesar 30 meter. Sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Luas trapesium sama dengan 200 ditambah 500 dibagi 2 Newton dikali 30 meter. Hasilnya adalah 10.500 Joule. Jadi, luas trapesium sebagai usaha pertama adalah 10.500 Joule. Kedua, mari kita hitung luas persegi panjang. Persegi panjang tersebut memiliki panjang sebesar 500 Newton pada sumbu vertikal dan lebar sebesar 40 meter pada sumbu horizontal yang didapat dari 70 meter dikurangi 30 meter. Dengan demikian, luas persegi panjang dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Substitusikan nilai panjang dan lebar sebesar 500 Newton dan 40 meter, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Luas persegi panjang sama dengan 500 Newton dikali 40 meter. Hasilnya adalah 20.000 Joule. Jadi, luas persegi panjang sebagai usaha kedua adalah 20.000 Joule. Berdasarkan kedua luas bangun datar tersebut, kita dapat mengetahui besar usaha total yang bekerja pada benda ketika gaya yang dilakukan selama periode tertentu berubah-ubah, yaitu dengan menjumlahkan besar luas bangun datar yang terbentuk pada grafik. Dengan demikian, besar usaha total dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Usaha total sama dengan usaha pertama ditambah usaha kedua. Usaha total sama dengan 10.500 Joule ditambah 20.000 Joule, hasilnya adalah 30.500 Joule. Jadi, besar usaha total yang bekerja pada benda tersebut adalah 30.500 Joule. Usaha pada pegas. Usaha yang dilakukan oleh gaya yang berubah-ubah, baik besar maupun arahnya, dapat terjadi pada pegas seperti pada gambar berikut. Keadaan pegas mula-mula digantung vertikal tanpa beban. Pegas tersebut kemudian digantungkan beban dengan besar gaya yang besarnya sama dengan gaya berat, yaitu massa dikali percepatan gravitasi. Atau secara matematis dapat ditulis seperti berikut. F sama dengan W sama dengan M dikali G. Akibatnya, pegas meregang sejauh X, dan benda yang tergantung pada pegas dalam keadaan setimbang. Berdasarkan hukum Hooke, dikatakan bahwa besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Secara matematis, besar gaya tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. F sama dengan K dikali X. Gaya atau F yang berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas atau X dapat dinyatakan ke dalam bentuk grafik gaya terhadap pertambahan panjang pegas, yaitu seperti berikut ini. Berdasarkan grafik tersebut, usaha dilakukan oleh gaya yang tidak tetap. Usaha yang dilakukan agar pegas bertambah panjang sebesar X dapat ditentukan dengan menghitung luas segitiga pada grafik. Grafik berbentuk segitiga dengan nilai F sebagai tinggi segitiga atau T dan besar perpindahan X sebagai alas segitiga atau A. Dengan demikian, luas segitiga tersebut dapat dihitung seperti berikut. W sama dengan luas segitiga. W sama dengan A dikali T dibagi 2. Substitusikan A dengan X dan T dengan F, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. W sama dengan X dikali F dibagi 2. Karena gaya pada pegas adalah F sama dengan K dikali X, persamaannya menjadi seperti berikut. W sama dengan
X dikali K dikali X dibagi 2. W sama dengan K dikali X kuadrat dibagi 2. Agar lebih memahami usaha yang bekerja pada pegas, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah pegas dengan panjang 10 meter digantung secara vertikal. Selanjutnya, sebuah beban dengan massa 1 kg digantung di ujung pegas, sehingga panjang pegas menjadi 20 cm. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekund kuadrat, tentukan besar usaha yang dilakukan pada pegas. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, M sama dengan 1 kg. G sama dengan 10 meter per sekund kuadrat. X sama dengan X akhir dikurangi X awal, sama dengan 20 cm dikurangi 10 cm, sama dengan 10 cm, sama dengan 0,1 meter. Ditanya, tentukan besar usaha atau W yang dilakukan pada pegas. Jawab, pertama, kita perlu mengetahui bahwa besar gaya setara dengan gaya berat, sehingga penghitungannya menjadi seperti berikut. F sama dengan M dikali G sama dengan 1 kg dikali 10 meter per sekund kuadrat, sama dengan 10 Newton. Selanjutnya, kita perlu mengetahui besar konstanta pegas dengan membagi gaya dengan besar perubahan panjang pegas dari persamaan F sama dengan K dikali X seperti berikut. K sama dengan F dibagi X, sama dengan 10 Newton dibagi 0,1 meter, sama dengan 100 Newton per meter. Setelah mengetahui besar gaya dan konstanta pegas, kita dapat menghitung usaha dengan persamaan berikut. W sama dengan K dikali X kuadrat dibagi 2. W sama dengan 100 Newton per meter dikali dalam kurung 0,1 meter kuadrat dibagi 2. W sama dengan 100 Newton per meter dikali 0,01 meter kuadrat dibagi 2. W sama dengan 1 dibagi 2 Joule. Hasilnya adalah 0,5 Joule. Jadi, besar usaha yang dilakukan pada pegas adalah 0,5 Joule. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Usaha adalah kerja yang dilakukan oleh gaya untuk menggerakkan benda sejauh perpindahannya. Persamaan usaha atau W. Berikut ini adalah persamaan usaha atau W. Jika gaya yang bekerja pada benda searah dengan perpindahan, usaha yang dilakukan oleh gaya dinyatakan dengan persamaan berikut. W sama dengan F dikali S. Namun, jika gaya yang bekerja pada benda berlawanan arah dengan perpindahan, usaha yang dilakukan oleh gaya dinyatakan dengan persamaan berikut. W sama dengan negatif F dikali S. Jika pada benda dikerjakan lebih dari satu gaya, misalkan 2 buah gaya, yaitu gaya 1 atau F1, dan gaya 2 atau F2, usaha yang dilakukan oleh resultan gaya dinyatakan dengan persamaan berikut. W sama dengan sigma F dikali S. W sama dengan dalam kurung F1 ditambah F2 dikali S. Jika terdapat gaya gesek pada lintasan, usaha yang dilakukan oleh gaya dinyatakan dengan persamaan berikut. W sama dengan dalam kurung F dikurangi mu K dikali M dikali G dikali S. Jika gaya yang bekerja pada benda tidak searah dengan arah perpindahan yang membentuk sudut sebesar alfa, usaha yang dilakukan oleh gaya dinyatakan dengan persamaan berikut. W sama dengan F kosinus alfa dikali S. Usaha pada benda bergerak di bidang miring yang licin
dinyatakan dengan persamaan berikut. W sama dengan, dalam kurung, F ditambah M dikali G dikali sin alfa, dikali S. Usaha pada benda bergerak di bidang miring yang kasar dinyatakan dengan persamaan berikut. W sama dengan, dalam kurung, F ditambah M dikali G, dalam kurung, sin alfa, dikurangi mu K, cos alfa, dikali S. Jika gaya berubah-ubah pada periode tertentu, usaha dapat diketahui dengan menghitung luas di bawah kurva pada grafik gaya terhadap perpindahan. Persamaan gaya pada pegas ditulis seperti berikut. F sama dengan K dikali X. Adapun persamaan usaha pada pegas ditulis seperti berikut. W sama dengan K dikali X kuadrat dibagi 2.